Mereka tidak berbicara adab itu. Rakyat mah diminta untuk menjaga adab. Kami adalah majikan kalian kepada mereka yang disebut pemerintahan Indonesia. Betul. Jadi apakah presiden di negara kita ini ulil amri? Sekarang saya katakan bukan ulil amri. Bukan, betul. Apalagi legislatif, apalagi gubernur dan bupati. Wong mereka kok yang meminta kita, tolong pilih saya untuk mengelola negeri ini, tolong. Yup, betul. Adanya istilah legislatif, eksekutif, itu sebuah sistem aja, perbedaan istilah saja. Semuanya sama, mereka perwakilan kita. Ya, yang jiwa seperti Kang Mahesa ini yang saya anggap untuk era seperti sekarang yang sangat jarang ditemukan. Itu yang sulit. Ya, cara-cara sampean menyampaikan itu cara yang saya anggap luar biasa, karena mungkin persis apa yang pernah saya sampaikan seperti itu, cara-caranya frontal dan tidak basa-basi, karena benar ada benar, salah adalah salah. Luar biasa. Kan sering kita sampaikan, nggak bisa caranya semua barbar, nggak bisa semuanya caranya lembah lembut juga. Betul. Karena kalau berbicara mekanisme, bicara teknis, ya itu melulu. Dan kedatangan kita ke DPR itu jujur tidak membawa harapan apapun. Sekali lagi ya, kedatangan kami ke DPR itu bukan karena kami membawa harapan kepada Dewan, kepada legislatif. Tidak, bukan karena itu. Terus ngapain datang ke DPR? Itu yang luar biasa. Kita datang ke DPR bukan membawa harapan, tapi istilahnya menggugurkan kewajiban konstitusional kita. Sekali lagi ya, kita datang ke DPR bukan karena percaya ke anggota dewan, bukan karena kita punya harapan mereka dapat memperbaiki ini, bukan. Kita nggak punya dua hal ini. Kok datang menggugurkan kewajiban konstitusional kita, bahwa kita sudah datang ke DPR RI, kita sudah datang ke DPRD, kita sudah datang ke DPRD provinsi, gitu loh. Kan selesai. Jadi kelak nanti kalau kemudian chaos, loh kita sudah datang ke Anda. Betul, betul. Dan tidak ada tindakan. Sementara kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat. Betul. Saya sudah datang ke DPR dan Itulah Anda misalnya nggak bertindak. Betul. Nah, jadi jangan dikira kita itu percaya ke mereka-mereka. Bukan, makanya kenapa saya nggak perlu berbasa-basi ke mereka. Saya nggak perlu berbasa-basi. Saya juga nggak perlu dengan nada yang berwibawa. Malah saya lebih berwibawa ngobrolnya dengan sampean rakyat yang ngasih masukan ke saya. Kenapa saya nggak bisa santuy dengan anggota DPR, dengan pejabat di legislatif dan eksekutif? Karena bagi Mahesa, mereka itu pernah mengemis suara rakyat. Betul. Jadi di mata saya, mereka, anggota DPR seperti itu. Betul. Di mata saya, legislatif dan eksekutif semuanya pengemis suara rakyat. Betul. Dan kita tahu bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Makanya kita tidak bisa ngandalin siapapun. Kita ngandalin diri sendiri. Cuma kan kalau kita nggak datang ke DPRD, DPR provinsi, DPR RI, kita nanti disalahin. Loh kenapa nggak mediasi? Kenapa nggak datang ke kita? Nanti ngeles mereka. Betul. Kenapa itu kita datang SOP. ke KP3B? Itu SOP. Jadi kewajiban. Betul. Bahasa sederhananya, kita datang ke DPR hanya menggugurkan kewajiban konstitusional kita, karena kita masih menjunjung tinggi Pancasila, masih tetap ingin menjaga kedaulatan NKRI. Kalau pemerintahan yang kita percayai ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kelak jangan salahkan rakyat kalau mengambil tindakan dengan cara rakyat. Artinya apa? Misal kayak tadi, hanya karena persoalan saya tidak pakai sepatu tidak boleh masuk. Nah itu kan kita ikuti peraturan itu. Oke, sampai kita rela satu orang. Betul. Satu orang saya pinjam sepatunya di tukeran lah masuk. Ya, tukeran. Ya. Intinya Pak, kita mengikuti. Kita mengikuti. Lalu tiba-tiba giliran pihak perusahaan melakukan kesewenang-wenangan kok nggak ditindak. Nah artinya apa? Yang memulai tidak menggunakan konstitusional,
yang memulai merusak nilai-nilai Pancasila adalah perusahaan yang dibantu oleh oknum pejabat. Nah, saya juga ingin meluruskan tadi ya, memberikan atensi lah atau mengarahkan, bukan karena memang Aguan itu orang jahat, nyari oknum yang bisa dibayar. Ya betul, mereka itu melalui oknum-oknum pejabat yang bisa dibayar. Betul. Nah, makanya ketika saya sering ngomong, ketika oknum pejabat baik di legislatif dan di eksekutif berani merubah undang-undang, berani membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar, membuat kebijakan yang merugikan rakyat, berarti mereka yang tidak sepakat dengan Pancasila. Sering saya ngomong, oknum polisi, oknum legislatif, oknum eksekutif yang tidak di jalur konstitusi, mereka dulu yang memulai, bukan rakyat gitu loh. Jadi kelak kalau rakyat mencabut goloknya, mencabut pedangnya, bersama bawa bensin dan api, jangan salahkan karena mereka yang lebih dulu memulai, tidak mau menggunakan hukum. Itu. Saat ini mungkin kalau kita mengkaji, ya sebutlah hadis Nabi di akhir zaman, mungkin ini sebutlah pasukan dari Kang Mahesa ini adalah sebagai pembanding, bahkan perlawanan, bahkan mungkin sebagai juga untuk tolak ukur, untuk pencegahan dari para pengelola negara saat ini. Nah, mau siapa lagi memang jika bukan orang-orang seperti Kang Mahesa yang berdiri tegak lurus tanpa harus berani menerima apapun sebagai sebutlah mungkin untuk melemahkan. Itu yang luar biasa. Jadi saya saat ini hanya bisa berdoa semoga Kang Mahesa selalu diberikan kesehatan dan tetap cerdas dalam cara menyampaikan, cara berorasi segala macam supaya mereka mendengar. Bahkan mungkin saat ini mereka bilang adalah netizen. Nah, sebetulnya itu adalah rakyat. Jadi saya sih sebetulnya kurang setuju kalau bicara bahasa netizen. Itu adalah rakyat. Artinya ketika rakyat bicara, karena saat ini hanya bisa menggunakan cara dengan media sosial, itu adalah sebutan. Tapi itu mereka itu rakyat sebetulnya, seperti itu. Negara republik, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu. Itu secara konstitusional ya, bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Nah, makanya kenapa saya tidak menganggap legislatif, pejabat di legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sebagai ulil amri. Sekali lagi saya tegaskan. Kenapa saya sekarang mindsetnya berubah, menganggap mereka itu bukan ulil amri? Alasannya kenapa? Satu, seperti yang tadi dikatakan Kang Deddy, bahwa mereka ini pengelola. Betul. Jadi buktinya mana bahwa mereka bukan pemimpin kita? Buktinya mereka meminta suara kita. Betul. Mulai dari kades sampai presiden, artinya mereka yang kita tunjuk. Betul. Mereka bukan ulil amri. Kita presiden rajanya, kita yang rajanya rakyat. Jadi kenapa saya katakan mereka bukan ulil amri sekali lagi? Karena kitalah yang menunjuk mereka untuk mengelola. Mereka hanya sekumpulan sistem pengelolaan. Mau legislatif kek, mau eksekutif kek, mau yudikatif, mereka semuanya itu adalah pengelola sistem yang kita mau gitu loh. Jadi mereka itu bukan ulil amri. Betul. Itu hakikatnya seperti itu. Yang ulil amri dari dulu juga tetap sultan para raja di tanah Nusantara, itulah mereka ulil amri. Kemudian mereka bersepakat, bermusyawarah, menyerahkan ke pengelolaan. Ingat, menyerahkan pengelolaan kepada mereka yang disebut pemerintahan Indonesia. Betul. Jadi apakah presiden di negara kita ini ulil amri? Sekarang saya katakan bukan ulil amri. Bukan, betul. Apalagi legislatif, apalagi gubernur dan bupati. Wong mereka kok yang meminta kita, tolong pilih saya untuk mengelola negeri ini, tolong. Yup, betul.
adanya istilah legislatif, eksekutif, itu sebuah sistem aja, perbedaan istilah saja. Semuanya sama, mereka perwakilan kita. Ya, betul. Oke, terima Ya, kasih banyak siap. Kang Maesa Ya. waktunya. Arep turu dipit, Siap. arep sahur. Jadi- Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, betul Jalu Garden. Nah, karena ada paham nih, pemerintah adalah hanya administratur negara. Betul. Bagaimana bisa mereka disebut ulil amri kok bergantian? Yang jelas, kedaulatan sudah sepakat sebuah negara adalah di tangan rakyat. Jadi sebenarnya kalau kita datang ke DPR, kemana? Sebenarnya kita bos mendatangi orang yang kita tunjuk. Makanya nggak perlu tuh ngomong adab batika. Kok bisa ketika rakyat bersuara dituntut untuk menjaga adab dan etika? Kok bisa? Sementara anggota dewan, kepolisian, eksekutif lainnya justru ketika melihat kezaliman, mereka tidak berbicara adab itu. Rakyat mah diminta untuk menjaga adab. Tapi yang melakukan pelanggaran hukum bahkan tidak ditindaki secara hukum. Maka sederhananya begini yang ingin saya sampaikan. Siapa polisi, anggota nih maksudnya manusianya, siapa anggota polisi yang tidak beradab di negeri ini adalah mereka yang tidak menjalankan fungsinya. Siapa anggota legislatif yang tidak beradab adalah mereka yang membuat undang-undang demi kepentingan perusahaan dan merugikan rakyat. Sesederhana itu. Jadi tak perlu bicara adab dengan rakyat, tak perlu anggota dewan, tak perlu. Ya, yang harusnya berbicara, kalau berbicara adab, kalian jalankan amanah konstitusional kalian. Dan perlu sadari satu hal, diulang-ulang saya tidak bosan, bahwa kami rakyat ini adalah pemilik negeri ini. Kami adalah majikan kalian, rakyat ini. Sebagaimana kalian ketika pesta demokrasi meminta suara kalian. Kalian meminta agar kalian dipilih, agar masuk terhadap pengelolaan ini. Jadi sorry, rakyat adalah bos para anggota dewan. Rakyat adalah bos para pejabat eksekutif. Jadi tak perlu berbicara akhlak adab ke kami. Karena kami tak akan teriak kalau kalian menjaga adab kalian. Kalau legislatif membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat, rakyat tak akan teriak. Kalau pejabat eksekutif mulai dari kades sampai presiden memihak kepada rakyat, rakyat tak akan teriak. Jadi adanya teriakan kami itu adalah bahasa tubuh kami, bahasa lisan kami, karena kalian tidak menjaga adab. Kalian tidak menjaga sumpah konstitusional kalian. Dalam bahasa sederhananya, kalian itu embrut. Mestinya kalimat ini saya ucapkan saat orasi ya, dengan nada tinggi. Sekarang kan live malam. Kasihan anak-anak terganggu. Jadi sederhananya ya, pejabat sekarang ini pada embrut. Tanda-tanda kiamat NKRI sudah sangat dekat. Waalaikumsalam. Kau esok tuku sepatu boot ya. Emang ada banjir tak, Bah? Emang ada banjir tak? Tuku sepatu boot. Iya, Bah. Oke, nanti bener, Bah. Lain kali kalau kita ke DPR, kita tuh beli kompak, kita bawa sepatu boot bener. Kalau nanti satpamnya bawa sepatu, lah ini sepatu. Nanti kita tanyain undang-undang aja kalau kita mau masuk anggota dewan, ngelarang pakai sepatu boot, nanti mana tertulisnya gitu, mana undang-undang yang melarang. Katanya peraturannya bawa sepatu, ya ini sepatu, mana bawa larangan bukan sepatu boot, mana tulisannya. Gitu, Bah ya. Nomor 44 orang muat, Bah. 42 saya, Bah. 41 sama 42. Oh, ide bagus nih dari Bajempon. Pakai sepatu boot.